Baik, salam saudaraku, sebelum kita dengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami beroleh kesempatan bersekutu denganmu, menjadi anak-anakmu, memuji dan menyembahmu. Kiranya pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan, itu menjadi dupa yang harum, menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap telinga kami, setiap hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga kami sungguh-sungguh melalui pemberitaan firman ini mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini saya melayani secara virtual. Kita lanjutkan tema kita yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenal Tuhan. Ini serial yang kedua. Perlu kita bangun pemahaman. Kita pahami betul bahwa manusia dapat mengenal Tuhan. Apa dasarnya? Pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun manusia itu jatuh dosa, gambar rupa Allah itu melekat padanya meskipun dalam keadaan sudah mengalami kerusakan. Ada potensi bagi manusia untuk mengenal dan berelasi dengan Tuhan yang tidak dimiliki makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Demikian juga yang kedua, kita dapat mengenal Tuhan karena Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya sejak penciptaan langit dan bumi. Dalam pergerakan sejarah secara khusus juga kita mengenal dia melalui pewahyuannya yang tertulis yang kita tahu itu adalah Alkitab. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Allah ini menyatakan dirinya secara khusus. Puncak penyataan diri Allah adalah Yesus Kristus. Mari kita baca ayat berikut ini. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anaknya itu, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi dari ayat kitab Ibrani ini kita memetik sebuah kebenaran, yakni Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa kita mempercayai Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa? Karena ayat firman tadi berkata Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa maksudnya cahaya kemuliaan Allah? Yesus memancar dan keluar dari Allah. Artinya dia berasal dari Allah. Dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 42 dikatakan, Ia keluar dan datang dari Allah. Proceed from God gitu ya. Sehingga Ia sama dengan Allah. Yesus bukan seperti Allah. Yesus bukan mirip dengan Allah. Yesus bukan memiliki kuasa yang diberikan oleh Allah. Melainkan Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya adalah Allah itu sendiri. Kedua tadi dikatakan, Ia adalah gambar wujud Allah. Apa maksudnya gambar wujud Allah? Artinya adalah Yesus adalah Allah. Gambar wujud Allah. Allah itu roh. Maka Ia mewujud menjadi manusia. Bahasa teologi inkarnasi. Mengambil rupa manusia, menubuh, atau bahasa Indonesia lain menjelma, roh
Atau kata lain di dalam Yohanes 1, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi ia gambar wujud Allah karena memang di dalam kitab Kolose yang kita pelajari pada pertemuan 2 minggu yang lalu, Kolose juga berkata segenap kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1 ayat 19. Kolose 2 ayat 9 secara jasmaniah diterangkan di situ. Bahwa segenap kepenuhan Allah itu secara jasmaniah berdiam di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini kita mau mengenal Allah. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya keluar dari Allah. Gambar wujud Allah, artinya ekspresi Allah yang adalah roh menubuh menjadi manusia. Tentu nanti dilengkapi lagi doktrin Tritunggal karena kemudian ada Allah yang adalah Bapa, ada Yesus yang telah menjadi manusia dan ada roh Allah atau Roh Kudus. Saudaraku, apakah relevansinya ini bagi kita? Saya mau berkata, Yesus adalah puncak penyataan atau pengenalan diri Allah. Barang siapa mau mengenal Allah, lihatlah kepada Yesus Kristus. Tidak ada lagi pengenalan Allah yang melebihi Yesus Kristus. Tidak ada lagi, tidak usah menunggu lagi penyataan Allah, pengenalan Allah. Puncaknya sudah terjadi ketika Sang Firman menjadi manusia. Saudaraku, kita mengenal Allah di dalam Yesus, itulah sebabnya dia berkata, jika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Dan Bapa itu adalah Allah. Saudara, jangan terkecoh dengan Allah-Allah yang tidak mengenalkan dirinya. Mengapa saya sebutkan Allah-Allah yang tidak mengenalkan dirinya? Sebab banyak pujaan-pujaan di dunia ini, sesembahan-sesembahan yang ngaku atau dianggap atau dikonseptualkan sebagai Allah, padahal bukan Allah. Dan mereka itu tidak mengungkap jati dirinya, menyembunyikan, bertopeng sebab dia tidak mau diketahui bahwa dia bukanlah Allah. Mari kita baca satu ayat tulisan Musa, kitab Ulangan, pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Demikian, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Bagaimana menyimpangnya itu? Kalimat penutupnya menunjukkan. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Leluhur Israel sempat menyembah Allah yang tidak dikenal. Karena Allah-Allah itu tidak mengungkap dirinya. Tetapi Allah yang benar, Allah yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui ciptaan, Allah yang memperkenalkan dirinya melalui sejarah, Allah yang memperkenalkan dirinya melalui pewahyuan Alkitab, dan Allah yang menyatakan dirinya menubuh, menjelma, menjadi manusia. Sangat konkret di dalam sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kontak dengan dunia roh bukanlah perkara baru. Sejak dunia ini mulai ada, manusia yang jatuh dosa sudah mulai berinteraksi dengan roh-roh yang mungkin juga meminta pertolongan kepada roh itu yang digambarkan sebagai memiliki kuasa, dan seringkali mereka menyembah bangsa-bangsa lain, menyembah Allah-Allah versi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan itu adalah yang menyebabkan kejatuhan dosa. Hingga sekarang, sepanjang sejarah tentu, hingga sekarang zaman modern, zaman bahkan kalau kita namakan super modern, nah interaksi dengan dunia roh itu tetap berlangsung. Dan dunia roh tidak pernah berhenti melancarkan suatu siasat-siasatnya, tipu dayanya untuk mengecoh manusia, mengecoh bahkan orang menyebut diri kaum agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya kita kenal di dunia modern ini, perdukunan bukannya hilang,
Ilmu-ilmu kuasa kegelapan bukannya hilang, bahkan mungkin tampilan-tampilan baru diperkenalkan. Mode-mode baru penampilannya mulai muncul, misalnya baby doll. Kalau dulu dikenal ada tuyul, sekarang ada program komputer yang bisa merampok, menjarah, membobol bank. Saya yakin itu adalah inspirasi yang datang dari kuasa kegelapan. Tidak mungkin roh Allah menginspirasi orang untuk melakukan tindak pencurian seperti itu. Jadi hanya mode penampilannya saja yang berganti. Kalau dulu ada genderuwo, kalau dulu ada begu ganjang di daerah Sumatera ini, maka sekarang tampilan-tampilan baru bisa mereka memakai jas sebagai orang yang penting, orang yang terhormat. Tetapi gerakan dan misinya lah melakukan hal yang jahat. Saudara, hati-hati saudara ya, misalnya dengan tawaran bisnis yang untung serba cepat. Untung cepat, proses tidak bertele-tele. Harus saudara hati-hati. Bahkan ada yang menjajakan untung dengan jelas-jelas merugikan pihak lain. Mengorbankan pihak lain. Mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Bisnis yang sehat adalah saya untung, partner bisnis saya untung. Win-win di antara keduanya. Kalau satu untung, satu buntung, itu bukanlah keadaan bisnis yang baik saudaraku. Saya menonton video klip kira-kira 2 hari yang lalu atau 2-3 hari yang lalu lewat di Facebook saya sebuah tampilan video di mana di dalam video itu ada seorang yang dengan pongahnya merasa tidak bersalah dengan lantang memberikan suatu testimoni bahwa dia memiliki jaringan bisnis semacam financial business gitu ya, di mana para downlinernya itu orang-orang cilik, wong cilik. Ada di situ penarik beca, supir angkot, ibu rumah tangga, pedagang asongan, pokoknya orang-orang kecil direkrut untuk masuk dalam jaringan bisnisnya. Dan dia berkata orang-orang tadi mengalami kerugian di dalam jaringan yang dibangunnya itu, sementara dia meraup keuntungan. Jadi dia berkata keuntunganku datangnya dari mereka. Dia katakan langsung begitu. Bahkan dia juga membanggakan dirinya. Meskipun begitu kata dia, walau aku mengambil keuntungan dari kerugian orang lain, tangan kananku mengambil untung, tangan kiriku membagi sedekah katanya. Lucu sekali saudaraku. Dan itu menurut saya bukanlah inspirasi, bukanlah jalan bisnis yang diinspirasi oleh roh Tuhan. Pasti itu roh hantu. Saya tidak ragu dengan mengatakan itu saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kontak dengan dunia roh itu, para pemuja, para fansnya itu rela saudaraku mengorbankan banyak hal. Rela bertapa di tempat yang menakutkan, rela bertirakat, rela menumbalkan orang yang dikasihinya, rela meninggalkan rumah dan kenyamanan dirinya demi petualangan rohani. Padahal roh-roh yang sedang dihubungi dia itu tidak pernah mengungkap dirinya. Selalu bahkan juga topengnya lah perbuatan baik, mendatangkan untung, menolong pencalekan dan lain-lain sebagainya, menyembuhkan penyakit, memberikan keturunan. Tetapi maksud dia sebenarnya, Yesus sudah berkata pencuri yaitu iblis datang untuk mencuri, merusak dan membinasakan. Kata mencuri, merusak dan membinasakan tidak akan ditampilkan di depan. Tampil di depanlah pertolongan, jalan mudah, bisnis yang easy come, easy profit gitu ya. Tapi di balik itu, di dalamnya itu terselubung maksud-maksud yang menjerat orang berada di dalam kebinasaan saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kontak dunia roh, bahkan siasat-siasat penyesatan atau tipu daya dari kuasa-kuasa kegelapan, itu bermaksud juga mengecoh orang-orang mengaku diri beragama. Bisa menipu begitu rupa kepada orang yang sedang merasa diri giat beragama. Saya selalu berkata antara beragama dengan bertuhan bisa dipadukan tetapi juga bisa dibedakan. Tidak selalu orang beragama itu bertuhan. Mari kita buka satu ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan.
Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus. Dan juga Bapa yang mengutus aku. Jadi ada dua kesaksian. Bersaksi tentang aku. Maka kata mereka ini adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, kaum agamawan Yahudi. Maka kata mereka, apa kata mereka? Di manakah Bapamu? Jawab Yesus. Perhatikan jawab Yesus itu menyingkap realitas kerohanian mereka. Ya, dikatakan demikian. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Wow. Tidak kamu kenal. Kamu merasa beragama tapi tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, katanya, kamu juga mengenal Bapakku. Kenapa? Tadi di kitab Ibrani dikatakan Yesus cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Nah, ayat berikutnya ayat 20, kita lihat catatan ini penting ayat 20. Kata-kata itu yang tadi dikatakan kamu tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Allah. Kata-kata itu dikatakan Yesus di mana? Dekat perbendaharaan. Kapan? Waktu ia mengajar. Di mana? Di dalam bait Allah. Berarti mitra bicara Yesus ini adalah kaum agama. Orang yang bergelut dengan agama. Orang yang bergelut dengan ritual-ritual keagamaan. Lokasinya sedang berada di bait Allah. Sedang dalam kelas pengajaran. Tetapi kenyataannya mereka tidak mengenal Tuhan. Tragis saudaraku. Kita lihat gambar ini. Tragis. Giat beragama. Tetapi tidak kenal Tuhan. Wow. Wow. Allah sudah mengenalkan dirinya. Dia tidak kunjung kenal. Allah sudah mengulurkan tangannya, mereka salah paham. Allah mengajar mereka, mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Wow, tragis saudaraku. Tidak kenal Tuhan. Wah, kok bisa begitu ya? Ya bisa saja. Bisa saja. Tadi sudah saya katakan beragama dengan bertuhan itu dua hal yang harusnya berpadu tapi juga seringkali juga tidak selalu berpadu, bisa dipisahkan ya. Mereka itu ketat beragama secara tekstual. Ini mulai nampak belangnya. Beragama secara literal. Menghafal ayat-ayat tetapi tidak memahami makna daripada ayat-ayat itu. Mereka masuk dalam ritual-ritual, suatu upacara-upacara keagamaan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan, tetapi hakikat dan maksud daripada ritual itu tidaklah mereka pahami. Tidaklah mereka nikmati saudaraku. Tidaklah mereka berkecimpung di dalamnya. Mereka legalistik sekali. Sangat ketat dengan hukum orang Yahudi itu ya di masa Yesus. Ya, bahkan mereka itu sudah membreakdown atau mengurai hukum Musa itu dipecah-pecah menjadi 613 peraturan yang berisi tentang apa yang bisa dikerjakan, harus dikerjakan, do, dan apa yang tidak boleh dikerjakan, don't. Jago sekali mereka. Tetapi tidak memahami hakikat dari hukum Musa. Esensi paling mendalam dari hukum Musa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mereka gagal. Hafal iya, mengucapkan wah selalu berkomat kamit mulutnya. Di rumahnya membaca, di pinggir jalan membaca, tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Saudaraku, saking begitu luncasnya mereka beragama, luncas berarti nyasar, menyimpang. Mereka itu seringkali mengeliminasi pemungut cukai. Dipandang rendah, dipandang tidak bernilai, dipandang tidak berhak untuk beribadah. Pemungut cukai, orang Samaria direndahkan. Apalagi penduduk Kanaan, perempuan Kanaan, belum lagi perempuan pendarahan, orang yang menderita kusta
kusta, mereka eliminasi, mereka diskriminasi. Orang sakit kusta tidak boleh bersentuhan dengan para pemimpin agama. Orang kusta tadi harus mengambil jarak sepelemparan batu jaraknya, saudaraku. Bahkan seringkali mereka mendiskriminasi juga perempuan, mendiskriminasi anak-anak. Bahkan murid-murid Yesus pada tahap awal sempat juga mengikuti pola itu. Mereka mengusir anak-anak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Saudaraku, begitu rupa mereka menghayati keagamaannya, tetapi tidak mengenal Tuhan. Kontras atau berbeda dengan Petrus, saudaraku. Petrus ini mantan nelayan. Mantan nelayan. Tapi coba kita lihat jawaban yang muncul atau meluncur dari mulutnya sendiri. Kita buka Matius 16 ayat 15 sampai 17. Dalam suatu percakapan terjadi begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus. Perhatikan jawabannya ini. "Engkau adalah Mesias." Mesias bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Yunaninya Kristus atau Kristos. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkaulah yang dinanti-nanti oleh bangsa kami. Sebagai pembebas, tokoh penyelamat gitu ya. Engkaulah itu orangnya. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jawaban Simon, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dikatakan Yesus, itu bukan datang dari pikiranmu, itu tidak datang karena kamu diajar oleh seseorang, tetapi itu dinyatakan kepadamu oleh Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga itu adalah Allah. Itu berarti, saudaraku, Petrus mengenal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, karena Allah menyatakannya kepadanya. Ini penting kita simak. Ini penting. Orang-orang Rabi Yahudi tadi memahami kitab suci secara tekstual, tapi tidak mengenal Tuhan. Petrus mantan nelayan yang bukanlah terpelajar dalam teologi dan bukan elit agama. Dia adalah seorang sekarang mengikut Yesus. Ketika ditanya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Dia dari mulutnya keluar pernyataan iman. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah syahadat Kristen. Inilah pengakuan iman Kristen yang membedakan dari orang Yahudi yang lain, saudaraku. Saudaraku, sampai di sini kita mulai mengenal bahwa untuk mengenal Tuhan, kita harus mengalami penyataan dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Bukan karena seseorang mengajar kita, walau tentu orang harus mengajar kita. Tetapi harus tiba pada suatu titik di mana Allah yang memberikan pencerahan, memberikan iluminasi, memberikan penyingkapan tentang realitas kebenaran, tentang pribadi Tuhan itu sendiri, saudaraku. Saudara, Yesus menyebut Petrus itu, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berarti orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal Tuhan. Di kitab Mazmur banyak dikatakan, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Berbahagialah orang yang Tauratmu ada di mulutnya. Dan lain sebagai artinya, berbahagia siapa? Orang yang mengenal Tuhan seperti Petrus ini. Sedangkan orang yang ahli agama belum tentu kenal Tuhan. Nikodemus sendiri nanti baru pada percakapan malam dengan Yesus baru tersingkap kebenaran kepadanya. Sebelumnya dia adalah pemimpin agama tetapi tidak mengerti mengenai hal lahir baru misalnya. Nanti mengenai hal itu boleh dibaca di Injil Yohanes pasal yang kedua. Sekarang kita lebih lanjut lagi mendalami bahwa untuk mengenal Tuhan kita mutlak memiliki persekutuan dengan Roh Allah, Roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Tidak bisa hanya dengan kata orang, tidak bisa hanya dengan kata buku, kata teolog, kata dokter teologi, apalagi kata mass media, kata media sosial, oh enggak bisa.
pada akhirnya pengenalan kita akan Tuhan harus terjadi karena kita memiliki persekutuan dengan Dia. Di sana disingkapkan kebenaran bagi kita. Di sana kita memiliki pengalaman rohani yang seringkali disebut pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Personal encountering, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh hanya mendengar kata orang. Tidak boleh hanya mendengar kata buku. Tidak boleh hanya karena mengikuti ucapan-ucapan orang. Pada akhirnya seluruhnya itu terakumulasi sampai kita mendapatkan pengertian dari Tuhan. Ini iman yang menyelamatkan, saudaraku. Anak-anak keluarga Kristen, seperti anak-anak saya ini saudaraku, anak-anak saya di rumah, mereka pun harus mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mereka harus mengalami proses di mana Allah menyatakan diri kepada mereka. Mereka tidak bisa bergantung kepada orang tuanya yang adalah pendeta. Saya tidak bisa mewakili mereka dalam perjumpaan dengan Tuhan. Mereka sendiri harus mengalaminya. Itulah sebabnya ketika mengajar pekabaran Injil, mengajar misi dengan sentralnya adalah pekabaran Injil, saya menyatakan bahwa fokus pertama dalam penginjilan adalah dari keluarga. Dari lingkungan keluarga. Jangan terus pergi ke seberang pulau yang jauh di ujung bumi. Di keluarga sendiri, di keluarga Kristen sendiri penginjilan itu harus berlangsung. Sebab setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengatakan pada bagian akhir bahwa kita harus mengenal Tuhan oleh karena Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 26. Demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ini perkataan Yesus ya kepada murid-muridnya. Jikalau penghibur, bahasa Yunaninya Parakletos, ini adalah Roh Kudus yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, sama dengan Yesus juga keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Demikian juga Roh Kudus keluar dari Bapa. Bapa itu adalah Allah. Cuman Roh Kudus tidak keluar menjadi manusia. Sedangkan Yesus cahaya kemuliaan Allah yang mewujud menubuh menjadi manusia. Sedangkan Roh Kudus keluar dari Bapa tetapi tetap berada di dalamnya, saudaraku. Saudaraku, dikatakan di sana ketika roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Wow, dahsyat saudaraku. Ia, itu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran bersaksi tentang Yesus. Berarti sumber terutama bagi kita untuk mengalami pengenalan akan Tuhan adalah ketika kita bersekutu dengan Roh Tuhan. Betul kita bersekutu dengan saudara seiman dalam kelas pengajaran, dalam aktivitas keagamaan. Jangan lupa secara personal setiap kita mesti mengalami persekutuan yang pribadi dengan Roh Kudus. Di sana disingkapkan kebenaran. Dia akan menyatakan dan bersaksi tentang Kristus, membukakan pengertian kitab suci dan membimbing kita dalam hidup sampai hidup kita semakin serupa seperti Yesus Kristus. Saya tiba pada bagian kesimpulan. Pertama, Allah dapat dikenal. Jadi ini suatu kabar baik ya. Allah dapat kenal. Kita kenal, kita berpotensi mengenal Allah sebab kita adalah manusia ciptaan serupa segambar dengan Dia dan Dia telah mengenalkan dirinya. Yang kedua, puncak pengenalan akan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, yaitu cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Yang ketiga, untuk dapat memahami dan mempercayai ini, kita perlu pertolongan daripada Roh Tuhan. Pertolongan dari Roh Kudus. Roh Allah yang menyingkapkan kepada Petrus sehingga berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Hal yang sama, yang paralel juga terjadi pada kita. Roh itu di dalam persekutuan dengan kita sebagai orang percaya, ia akan menyingkapkan kebenaran kepada kita sekalian. Semoga kita semakin mengenal Tuhan karena kita tahu sumber utama mengenal Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
buat firman yang kami dengarkan, kiranya uraian yang sudah kami dengar itu membangun konsep pemahaman kami, membangun dan bahkan mendorong kami semakin mengenal Tuhan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mengenal Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah dan cahaya kemuliaan Allah, dan mengenal Allah adalah Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.